Halo semuanya, selamat bertemu kembali untuk belajar bersama. Dengan saya Andres Immanuel sebagai mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran Universitas 11 Maret yang sedang melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa disebut PLP. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemasaran. Jadi pemasaran ini sangat penting ya karena berkaitan dengan public speaking dan kemampuan menganalisis kalian mengenai target pasar untuk pemasaran. Jadi langsung saja kita bahas apa sih itu pemasaran. Pemasaran yaitu pengenalan dan pemenuhan kebutuhan manusia secara individu maupun sosial yang menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kata kuncinya adalah kegiatan di pasar. Jadi kegiatan di pasar itu ada dua. Yang pertama, tawar dan menawar. Kalau di pemasaran ini kita berbicara posisi kita adalah sebagai si penjual. Jadi penjual ini adalah orang yang menawarkan produk atau jasa mereka. Jadi pemasaran ini bisa juga dengan mudah diartikan sebagai kegiatan yang menawarkan produk atau jasa kepada calon pembeli atau pelanggan yang telah kita tetapkan. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Yang pertama adalah pemberian kepuasan kepada pelanggan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Maksudnya apa sih kepuasan yang diberikan kepada pelanggan? Jadi ketika kita melakukan pemasaran, ada beberapa hal yang kita tawarkan atau kita berikan kepada pelanggan mengenai produk atau jasa yang akan kita jual. Yang pertama, mengenai kelebihan, keunggulan, dan harga yang bisa bersaing di pasar. Jadi hal-hal tersebutlah yang bisa memberikan kepuasan tersendiri kepada pelanggan. Yang kedua, pemasar dan konsumen saling memberikan sesuatu yang bernilai. Nah, bernilai yang dimaksud apa sih? Jadi bernilai yang dimaksud adalah ketika posisi kita sebagai si penjual, yang kita berikan kepada konsumen adalah kepercayaan dan barang yang kita berikan tidak mengecewakan pelanggan. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita pasarkan sesuai dengan kualitas barang yang kita berikan. Dan ketika kita berbicara sebagai pelanggan, yang kita berikan adalah yang pertama adalah uang. Yang kedua adalah loyalitas. Jadi ketika pelanggan memberikan pembelian secara berulang, maka bisa dikatakan sebagai loyalitas yang bisa memberikan kebermaknaan kepada si penjual. Selanjutnya yang ketiga adalah membantu menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Sama yang dikatakan pada poin pertama tadi. Ketika si penjual memberikan kepercayaan atau barang yang berkualitas atau yang memenuhi harapan si pelanggan, maka penjual akan membantu untuk memberikan nilai kepada si konsumen. Selanjutnya adalah konsep pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ini ada kaitannya dengan materi supply chain atau rantai pasok yang sudah kita pelajari kemarin. Yang kedua, target pasar, positioning, dan segmentasi. Nah, positioning apa sih? Jadi positioning ini adalah strategi yang diberikan dalam pemasaran untuk menciptakan keunggulan atau nilai lebih atau nilai unik kepada konsumen. Yang kedua adalah segmentasi. Apa sih segmentasi ini? Segmentasi ini adalah kelompok-kelompok yang terbentuk akibat target pasar yang kita bentuk sendiri untuk kita menawarkan produk atau jasa. Selanjutnya yang ketiga, penawaran merek. Nah, penawaran merek ini sudah pasti adalah pemasaran ya. Dan yang keempat,
Saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini adalah link atau channel-channel yang terhubung untuk kita bisa melakukan pemasaran. Selanjutnya media berbayar, milik sendiri, dan gratis. Jadi media berbayar ini seperti kita memasang iklan di YouTube atau memasang iklan di platform e-commerce. Selanjutnya milik sendiri. Nah, kalau milik sendiri ini adalah website. Dan selanjutnya yang gratis. Gratis ini kita bisa memasarkan barang yang produk atau jasa itu di media sosial kita masing-masing. Selanjutnya ada nilai, biaya, dan kepuasan nilai. Nah, nilai itu ya tadi, nilai mengenai produk atau jasa yang kita ciptakan kepada konsumen. Selanjutnya biaya. Biaya ini sudah pasti biaya pemasaran. Dan yang terakhir, kepuasan nilai. Selanjutnya ada rantai pasok. Apa sih rantai pasok itu? Jadi rantai pasok ini adalah kegiatan lengkap dimulai dari alurnya proses produksi, pengiriman, hingga sampai ke tangan konsumen. Dan untuk yang terakhir adalah persaingan. Di dalam kegiatan pemasaran sudah tentu pasti ada saingan atau kompetitor di dalamnya. Untuk bisa dikatakan sebagai pemasaran yang sah, juga tentu harus ada persaingan di dalamnya. Tujuan persaingan ini adalah untuk memberikan peluang kepada bisnis untuk bisa bersaing secara sehat di kalangan umum. Selanjutnya untuk unsur utama dalam pemasaran ada 5. Yang pertama ada pasar, yang kedua ada produk, yang ketiga ada pertukaran, yang keempat nilai atau value, dan yang kelima adalah kepuasan konsumen. Untuk selanjutnya adalah segmentasi pasar. Di dalam segmentasi pasar ini terdapat 4 jenis di dalamnya. Segmentasi pasar apa sih? Segmentasi pasar adalah kelompok-kelompok kecil yang terbentuk akibat keinginan kita sendiri untuk melakukan pemasaran terhadap produk atau jasa yang ingin kita tawarkan kepada konsumen ya tentunya. Nah, untuk yang pertama adalah demografi. Di dalam demografi ini terdapat umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan. Yang kedua, geografi. Di dalam geografi ini terdapat wilayah, kota, dan desa. Yang ketiga ada psikografi, yaitu gaya hidup dan minat. Dan yang keempat adalah perilaku, yang di dalamnya terdapat kebiasaan membeli dan loyalitas pelanggan. Saya akan memberikan contoh kepada kalian untuk mensegmentasikan pasar terhadap produk atau jasa. Di sini saya mengambil produk yaitu kopi dengan membuka coffee shop. Yang pertama saya melihat dari demografi, itu di umur. Nah, target umur pada coffee shop ini adalah 17 sampai dengan 25 tahun, bahkan bisa lebih. Untuk jenis kelamin, bisa wanita dan pria. Lalu untuk pekerjaan, untuk coffee shop ini, saya menekankan kepada pelajar dan mahasiswa. Karena coffee shop ini sangat relevan untuk mengerjakan tugas atau kegiatan lain untuk bisa sekedar ngobrol dengan teman-teman. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan ini saya ambil di pelajar dan mahasiswa karena masih menggunakan uang jajan, di mana uang jajan ini relatif masih bisa stabil pada sistem keuangan. Selanjutnya pada geografi, di coffee shop ini untuk penempatan wilayahnya yaitu di tengah-tengah kota. Dan kalau untuk di kota ya sudah pasti juga di tengah-tengah kota, dan untuk di desa adalah penempatannya di tempat yang ramai. Lalu untuk selanjutnya psikografi. Nah, pada coffee shop ini sudah tentu tren sekarang pada anak muda yaitu gaya hidup dan minat
yaitu kebiasaan untuk nongkrong. Selanjutnya untuk perilaku, kebiasaan membeli dan loyalitas. Nah, untuk kebiasaan sekarang untuk membeli dan minum kopi adalah tren yang sudah umum atau permasalahan yang umum yang sudah terjadi pada kalangan anak muda. Sehingga ini bisa menimbulkan loyalitas terhadap konsumen. Selanjutnya saya akan memberikan tips kepada kalian mengenai strategi dalam pemasaran. Yang pertama, public speaking. Gaya berbicara untuk meyakinkan calon konsumen. Jadi di sini kalian pintar-pintar untuk meyakinkan konsumen bagaimana caranya apapun itu agar konsumen bisa dan mau membeli produk kalian. Selanjutnya adalah menawarkan produk yang berbeda dari pesaing. Jadi di sini kalian berinovasi untuk menciptakan atau menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dari sebelumnya atau dari yang sudah ada di pasaran atau di umum. Yang ketiga, meninggalkan kesan produk di benak konsumen. Jadi di sini kalian berusaha untuk menciptakan nilai lebih atau meninggalkan makna yang melekat di benak konsumen. Contohnya seperti air mineral Aqua. Sudah pasti tentu di setiap tempat orang-orang mencari air mineral yaitu Aqua. Yang keempat, membangun merek agar mudah dikenali. Yang terakhir, menggunakan digital marketing. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai etika dalam pemasaran. Hal ini harus kalian perhatikan dengan teliti dan dengan serius, karena untuk saat ini pelanggan menilai tidak hanya berdasarkan kualitas produk atau jasa yang kalian hasilkan, tetapi juga dari gaya berbicara kalian ketika memasarkan produk atau jasa tersebut. Yang pertama, tidak menipu konsumen. Yang kedua, menjaga kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap dampak sosial. Apa sih dampak sosial itu? Jadi ketika kalian menghasilkan produk atau jasa, kalian juga harus memikirkan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, seperti kesehatan, atau ekonomi, dan gaya hidup. Selanjutnya, menjual produk yang bermanfaat. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar untuk menghasilkan produk atau jasa sesuai keinginan pelanggan atau yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga ini akan menjadi kebermanfaatan tersendiri bagi pelanggan. Selanjutnya, tidak menjatuhkan brand lain. Jadi, kalian harus bersaing secara sehat dengan mengunggulkan produk kalian, bisa dari kelebihan, keunikan, harga, dan lain-lain. Jadi di sini tidak boleh menggunakan unsur menjatuhkan brand lain. Baik, itu tadi yang sudah saya sampaikan mengenai materi dasar-dasar pemasaran. Semoga apa yang sudah saya jelaskan menjadi kebermanfaatan bagi kalian untuk kedepannya. Terima kasih sudah memperhatikan dan menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Selamat mencoba untuk melakukan aktivitas pemasaran dengan dasar-dasar pemasaran yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga kalian sukses selalu dan terima kasih.